Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi malam saya kedatangan 4 buah karung watu gombong untuk media filtrasi baru yang nanti akan saya gunakan untuk mengisi kekosongan filter tong biru 250 liter yang masih kosong. Nah, watu gombong ini kemarin saya beli satu karungnya itu 70.000. Kalau ada 4 karung berarti habis 280.000. Tapi sepertinya untuk mengisi tong dengan kapasitas 250 liter ini masih kurang. Jadi tongnya ada di sebelah sana. Nah, 2 tong ini yang sebelah kiri itu saya isi dengan media jaring nelayan untuk memfilter mekanik. Kemudian satunya lagi ini nanti akan saya isi dengan batu gombong. Nah, jadi ini tong filternya 2 tong kapasitas 250 liter. Nah, jadi banyak sekali penghobi koi itu yang memanfaatkan watu gombong atau batu gombong itu karena ini dijadikan sebagai media filter biologis, itu karena dia memiliki pori-pori yang banyak. Jadi dia punya, nah ini pori-pori dari batu gombong ini, dia punya pori-pori yang sangat kecil dan jumlahnya banyak dan juga enteng. Ini berbeda dengan batu-batu lainnya yang kita jumpai sehari-hari. Di sini ada lubang-lubang kecil yang nanti digunakan sebagai tempat berkembang biaknya bakteri yang nanti dapat melakukan proses nitrifikasi, penguraian amonia menjadi nitrit, kemudian dirubah menjadi nitrat, sehingga menjadi zat yang tidak berbahaya bagi ikan koi seperti itu. Nanti ini akan saya masukkan ke dalam tong filter. Nah, jadi kalau mau lihat isi dari tong filternya jadi seperti ini. Kita aja ya karena ada air asinnya. Nah, seperti ini. Ini masih saya isi sama jaring nelayan. Sisa dari chamber pertama, tong filter pertama. Ini si tong filter pertama. Ada UV, tapi UV-nya tidak saya gunakan lagi karena dulu pertama kali saya gunakan untuk menghilangkan alga yang sering dikatakan sebagai lumut yang ada di kolam itu yang warnanya hijau. Karena sudah habis, saya matikan aja UV-nya. Ini filter pertama, kemudian nanti masuk lewat pipa ini bawah, kemudian masuk ke chamber kedua, tong kedua. Dari atas, dari bawah sini naik ke atas, baru nanti keluar ke bagian sini. Nah, dulu ini masih saya isi sama jaring nelayan, terus ada oyster juga. Nah, hari ini akan saya ganti. Nanti batu gombongnya saya taruh di bawah, kemudian jaring nelayannya yang sisa ini sedikit saya taruh di bagian paling atas. Plus yang ada di karung warna merah ini adalah oyster, atau sering digunakan sebagai penstabil pH air supaya dia tidak terlalu asam karena kandungan kapurnya itu tinggi pada oyster. Jangan lupa kalau sebelum memasukkan ini watu gombong ke dalam media filter dibersihkan dulu agar kotoran-kotoran yang menempel ini hilang. Dan ini nanti saya masukkan bukan bersama karungnya, tetapi langsung saya masukkan batunya saja. Jadi karungnya nanti ini saya buka, kemudian saya masukkan ke dalam tong filter. Karena kalau masih ada karungnya, karena ini chambernya bentuknya bulat, maka nanti masih banyak rongga-rongga yang terlewatkan. Kalau mungkin chambernya kotak seperti di kolam beton misalnya, itu bisa langsung dimasukkan kalau mencukupi ya wadahnya. Ini hanya untuk supaya celah-celahnya hilang seperti itu. Maka dari itu nanti ini saya buang karungnya ini, kemudian nanti saya masukkan batunya. Nah,
4 karung sudah saya masukkan semua, cuman lumayan capek untuk memasukkan ini. Jadi 4 karung, 1 karung itu 20 liter, itu cuman hanya sampai berapa ini, 3/4 isi tong 260 liter. Jadi kalau ini ya masih butuh kira-kira 1 karung lagi mungkin baru bisa sampai posisinya segini sebelum masuk ke bagian bibir ini. Butuh 1 karung lagi. Ngangkat karung ternyata capek juga. Nah, di sini jadi kalau 250 liter minimal beli, kalau beli 5 karung ya, 5 karung untuk batu ini. Di batu gombongnya butuh 5 karung untuk 250 liter. Kalau mau diisi 6 karung yang bisa-bisa saja, tapi saya sarankan pakai 5 karung sudah cukup, dengan syarat 1 karung isinya 20 kg. 20 kg bukan 20 liter. Ini sudah saya masukkan semua, tinggal memasukkan ini. Oyster ke dalam sini. Ini oyster, tujuan dipakai oyster agar pH yang terlalu asam nanti bisa dinetralkan di angka 7 ke atas ya, 7,5, 7,6 dan seterusnya. Terus satu lagi nanti jaring yang tadinya ada di chamber kedua ini nanti akan saya masukkan ke chamber pertama di sini. Nah, ini sudah sangat kotor sekali, ini perlu di backwash untuk chamber pertama nanti. Backwash dulu. Tataan untuk tong filter ini saya buat sendiri pakai bambu saja, sederhana. Ini cuman bambu seperti ini, saya paku-paku aja terus jadi seperti ini. Alhamdulillah kuat untuk menopang air dengan kapasitas 500 liter. Backwash sudah selesai. Ini saya tutup lagi di sini. Ini saya pakai silen untuk akuarium warna hitam, untuk kaca itu biasanya. Nah, ini adalah chamber pertama. Tadi saya masukkan ke sini untuk jaringnya, terus saya beri tumpukan gendang sama batu agar ini tidak naik ke atas. Jadi kalau tidak dikasih nanti naik ke atas. Ini sebenarnya masih kurang, ini mungkin butuh berapa ini, 5 kiloan lagi untuk bisa sampai di sini nih, betul sekitar 5 kilo. Tapi tidak apa-apa, nanti nyicil saja karena dananya terbatas. Ini kalau ada uang ya saya belikan, kalau tidak ada ya biar segini dulu. Saya tutup. Ini juga, oh ya, UV nya saya masukkan lagi ke sini. UV ini tidak saya pakai sebetulnya, tapi biar ya tutup. Dan nanti kita hidupkan mesinnya, aerator LP20. Yang pengen tahu seputar aerator LP20 pemasangannya bagaimana, sudah ada di video sebelumnya. Ini tinggal disambungkan ya. Oke, solatip yang untuk pralon tinggal saya sambungkan ke sini. Nah, insya Allah sudah aman, tidak akan lepas. Hidupkan dulu untuk aeratornya. Terus, nah ini nih. Ini jelek-jelekin pompa kolam, kita hidupkan. Oh ya, kolamnya tidak terlalu jernih ya, karena memang pakai pompanya hanya 3.800 liter saja.
Jangan berharap punya kolam yang bagus kalau pompa untuk filtrasinya kurang memadai. Nah, kita hidupkan. Mulai terisi chamber pertama. Saya intipkan sedikit setelah proses penambahan batu gombong di filter kedua. Jadi ini filter pertama, nanti dia masuk lewat sini nih, lubang ini masuk lewat sini, airnya ke bawah, kemudian masuk ke chamber kedua. Saya intipkan saja karena sudah ada aerator di atas ya, jadi tidak bisa diangkat tinggi. Nah ini hasilnya seperti ini. Yang sini masih agak keruh karena tadi baru diisi sama batu gombong. Mungkin nanti saya kasih PK dulu supaya untuk menetralisir bakteri yang ada di sini. Sampai cuman sedikit, ya sedikit saja untuk PK-nya. Saya masukkan di chamber pertama biar nanti masuk ke chamber kedua. Ini chambernya akan saya kasih PK dulu karena ada media baru yang masuk dalam jumlah yang banyak. Jadi kalau bisa pemberian PK itu, kalau saya sendiri pribadi itu saya kurangi jumlahnya. Jadi jangan terlalu banyak memberikan PK ke dalam kolam karena akan menghilangkan oksigen terlarut di dalam kolam. Karena sifat PK itu dia mengikat oksigen terlarut di dalam kolam. Ini tadi tidak sempat kerekam. Saya kira sudah direkam, ternyata belum. Saya cukup ambil PK itu satu ujung jari seperti ini. Ini saya beri dua ujung jari saja. Jadi saya celupkan ke PK, saya ambil, saya masukkan ke sini. Dua saja, nanti saya masukkan ke bagian chambernya untuk menetralisir bakteri-bakteri yang ikut di batu gombong tadi, seperti itu. Memang ini berat karena harus merestart. Dengan ditambahkan PK otomatis bakteri-bakteri yang sudah ada di chamber akan mati semua, baik bakteri yang digunakan untuk proses penguraian amonia maupun bakteri-bakteri lainnya. Tapi harus saya lakukan karena ada media baru yang masuk ya, seperti itu. Usahakan sebisa mungkin kalau tidak ada ikan yang sakit, jangan memberikan PK ke dalam kolam yang berlebihan ya. Boleh diberikan, tapi jumlahnya jangan terlalu banyak. Karena nanti itu bisa mengurangi jumlah oksigen terlarut. Kalau diberi PK berarti yang pertama filter harus jalan. Yang kedua oksigen itu harus dikencengin jumlah oksigennya. Pakai aerator itu jumlahnya diperbesar. Karena untuk mengimbangi jumlah oksigen yang hilang akibat ditambahkan PK tadi. Ini sudah, nanti akan saya masukkan ke dalam chambernya. Saya masukkan di chamber pertama untuk PK-nya tadi. Saya masukkan ke sini untuk menghilangkan bakteri di chamber kedua. Jadi kalau seperti ini masuk ke chamber pertama, karena hanya ada dua chamber, berarti bakteri yang di chamber pertama yang ada di bawah itu tidak akan mati. Hanya yang di bagian atas saja yang mati karena dia langsung masuk ke dalam lubang yang ada di sini. Kita lihat posisi chamber kedua, nanti dia jadi bagaimana. Nah ini belum berwarna merah ya. Kita tunggu sampai berwarna merah supaya para pemula seperti saya ini tahu reaksinya seperti apa ketika nanti di chamber pertama dikasih PK dalam jumlah yang banyak. Ini chamber kedua. Nah warnanya sudah mulai merah, ini di pojok sebelah sini sudah merah karena dikasih PK tadi. Jadi seperti itu ulasan mengenai review tong filter kapasitas 250x2 yang saya tambah batu gombong setelah running hampir 5 bulanan. Baru ada uang untuk menambah chamber kedua dengan batu gombong. Sampai jumpa di video-video selanjutnya sesama penghobi pemula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.